Halo pejuang UTBK 2022, kembali di channel YouTube Sinau Bareng Cikgu. Tetap semangat ya, kejar PTN yang kalian inginkan. Kali ini kakak akan membahas soal-soal TKA Matematika yang sering keluar nih di UTBK ataupun SBMPTN. Oke, langsung saja. Perhatikan untuk soal pertama, ini adalah bab logaritma, ini juga sering keluar nih. Log AX pangkat 2 ditambah log AX dikurang 6 lebih dari 0. Nah, kita misalkan dulu log AX-nya, ini kita anggap aja misalnya, ini adalah sebuah variabel P ya. Ini juga kita anggap sebagai variabel P. Oke, bisa kita tulis, artinya apa nih? P kuadrat ditambah P dikurangi 6 lebih dari 0. Nah, ini persamaannya yang semula dalam bentuk logaritma. Oke, bisa kita faktorkan, berarti kita dapatkan P ditambah 3 dikalikan P kurangin 2 lebih dari 0. Nah, seperti ini ya. Oke, berarti kita dapatkan P-nya berapa nih? Plus 3 berarti sama dengan negatif 3. Atau P-2 berarti kan P sama dengan 2 nih. Ingat, P tadi adalah pemisalan dari siapa? Log AX. Nah, log AX. Kita bisa tuliskan log AX itu menjadi A log X. Jadi artinya sama nih. Jadi nilai A atau unsur A di tengah kita bisa pindahkan ke bilangan pokok. Oke ya. A log X sama dengan min 3 atau A log X sama dengan di sini adalah 2. Nah, setelah ketemu bentuk berikut, ingat sifat logaritma. Depan dipangkatkan belakang, yaitu A pangkat min 3 sama dengan unsur yang di tengah adalah X. Sama halnya untuk yang sebelahnya, depan kita pangkat belakang, berarti A pangkat 2 sama dengan X. Nah, ini hati-hati. A pangkat min 3 sama A pangkat 2, besar siapa nih? Kalau kita cek kembali dari A-nya yang diketahui, A itu dari 0 sampai 1 misalnya, kita ambil A-nya berapa nih? Bisa setengah, bisa sepertiga. Misalnya aja setengah. Setengah pangkat min 3 berapa? Setengah pangkat min 3 kan artinya 8. Setengah dipangkatkan 2 artinya kan seperempat. Nah, berarti lebih besar yang A pangkat min 3. Kita bawa nih ke garis bilangan. Berarti kita urutkan ya. Berarti A pangkat 2 itu yang lebih kecil berarti sebelah kiri. A pangkat min 3 yang besar berarti sebelah kanan. Ya, ingat tadi kita bisa cek dulu nilai A-nya. Oke, terus kalau sudah, ingat cara mencari koefisiennya atau tandanya, perhatikan yang paling depan, koefisien paling depan, ini adalah plus. Karena paling depan adalah plus, berarti dari kanan plus. Nah, terus selang-seling ya, habis positif berarti ini negatif. Terus selang-seling berarti ini positif lagi. Nah, seperti ini. Oke ya, karena lebih dari, berarti yang kita tandai adalah yang positif. Nah, positif nanti yang kita cari. Nah, oke ya. Tapi belum selesai sampai di sini. Ingat, logaritma kan ada syaratnya. Tadi kan kita punya A log X ya, syarat. Syarat logaritma apa nih? Nah, syaratnya adalah X-nya harus lebih dari 0. Nah, X-nya lebih dari 0. Tadi kalau kita masukkan setengah ya, setengah pangkat 2 kan, tadi kan seperempat ya. Berarti kalau 0 itu kan berarti sebelah kirinya. Berarti ini posisi 0 itu di sini. Oke, karena lebih dari 0 berarti kita ambil garisnya ke kanan. Kita lihat daerah yang memenuhi 2 garis. Berarti bagiannya adalah ini. Oke ya, kita lihat nanti di pilgannya 0 sampai A kuadrat sama lebih dari min 3. Mana nih yang menunjukkan hasil dari garis bilangan berikut? Oke, kita lihat di pilgannya. Yang paling tepat di sini adalah yang E. Selesai untuk yang soal nomor 1. Oke, lanjut soal nomor 2. Nah, diketahui XK plus 2 sama dengan XK plus P. Jadi ini sebagai indeksnya ya. K plus 2 sama K itu sebagai indeks. Mungkin kalau dalam barisan itu ada UN, ada SN. Nah, tapi di sini bentuknya adalah X. XK plus 2 sama dengan XK plus P. Kita lihat pertanyaannya. X4 ditambah X8 tambah X12. Perhatikan pola indeksnya. 4 ke 8 itu kan ditambah 4 ya. Tambah 4. 8 ke 12 juga ditambah 4. Nah, artinya apa nih? Kalau ditambahnya sama, itu adalah barisan aritmatika. Jadi ini membentuk barisan aritmatika. Barisan aritmatika.
Karena ditambah, berarti yang kita cari adalah SN-nya. Kita tulis dulu nih. SN-nya aritmatika, yaitu N dibagi 2, kurung buka, 2A ditambah N-1 kalikan dengan B. Ya, pastinya ingat ya, dengan rumus barisan aritmatika ini. Yuk, kita masukkan N bagi 2, kurung buka, 2A. A itu apa? Suku awalnya. Suku awalnya di sini adalah X4 ditambah N-1 dikalikan beda. Beda itu adalah suku setelahnya dibagi sebelum. Berarti kita tuliskan X8 dikurangi sebelumnya, yaitu X4. Nah, seperti ini. Nah, coba ya, kita lihat dulu pilgannya. Pilgannya itu apa? Nanti di sini bentuknya adalah X4. Perhatikan yang depan ini adalah X4. Oke, berarti ini udah X4 ya, sesuai. Di sini masih ada X8 nih. Nah, tugas kita mengubah X8 ini dulu. Oke, kita tuliskan di sebelah sini misalnya. Kita cari X8 itu apa sih bentuk lainnya? Kita tuliskan dulu yang diketahui, XK plus 2 sama dengan XK ditambah P. Kita ingin mencari yang namanya X8. Yuk, kita lihat. K plus 2 nih, supaya jadi 8. K-nya ganti berapa ya? K-nya supaya 8, yaitu K-nya harus diganti dengan 6. Berarti sini otomatis X6 ditambah dengan P. Gitu ya logikanya. K plus 2 supaya 8, berarti K-nya harus diganti dengan 6. Tapi ingat di sini masih X6, berarti belum sesuai lagi. Kita harus ubah lagi. XK plus 2 sama dengan XK ditambah P. Yuk kita lihat. Untuk mendapatkan X6, berarti K-nya wajib diganti berapa nih? K-nya yaitu kita ganti dengan 4. Coba ya, kita masukkan, yaitu sama dengan X4 ditambah dengan P. Nah, sesuai nih yang kita inginkan. X6 adalah X4 plus P. Kita tulis, X6 adalah X4 plus P ditambah dengan P. Hasilnya adalah X4 plus P tambah P, berarti 2P. Nah, ini yang mau kita cari. Jadi untuk mendapatkan persamaan X8, kita gunakan persamaan tadi. Persamaan yang di atas tadi ya. Oke, kita tuliskan kembali di sini. N per 2. 2X4 ditambah N-1. Dikalikan. X8-nya kita masukkan, yaitu X4 plus 2P. Nah, seperti ini ya. Dikurangi. Belakangnya adalah X4. Nah, kita kurung. Ada nggak nih unsur yang sama yang bisa kita sederhanakan, yaitu adalah X4-nya. Berarti kita dapatkan N bagi 2. Kurung buka, 2X4 ditambah N-1. Kita kalikan dengan 2P. Nah, seperti ini. Oke ya, kalau sudah tinggal kita jabarkan saja. Kalikan persamaan depan, kalikan persamaan belakang. Berarti kita dapat berapa nih? N per 2 dikali 2X4 ditambah N per 2 dikali N-1 dikali dengan 2P. Nah, kita bisa sederhanakan, 2 sama 2-nya kita hilangkan ya. Berarti hasilnya adalah NX4. Terus yang persamaan belakang kita tulis N per 2 dikali 2P dikali N-1. Nah, ini kita sesuaikan aja nih. Nanti sama pilgannya. NX4 berarti sudah cocok semua ya. Yang depan sudah cocok semuanya, enggak masalah. Terus yang suku berikutnya, di sini 2-nya kan nggak usah disederhanakan. Kalau kita lihat yang sesuai, oh ya, kita berarti bisa buatkan NX4 ditambah, ini berarti bisa kita tulis 2PN. Nah, 2PN dibagi 2, kurung buka N-1. Jadi kita sesuaikan sama yang pilgannya. 2-nya tidak harus disederhanakan. Oke ya, berarti yang sesuai dengan yang ada di pilgan di sini adalah yang C. Paham ya? UTBK mudah, UTBK pasti bisa. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ini adalah bab limit aljabar ya. Nanti antisipasi juga, bab limit juga sering keluar. Diketahui limit X mendekati 3, akar pangkat 3, AX kuadrat min B dikurangi 2 dibagi X min 3 sama dengan A. Nah, informasi yang di awal ini adalah sebagai informasi yang sangat penting ya buat dalam penyederhanaan bentuk bawahnya. Oke, kita bisa tuliskan dulu.
Oke ya, limit X mendekati 3. Ini bisa kakak tulis. Nah, akar pangkat 3 B min AX kuadrat per 8. Kita sederhanakan bentuknya. B min AX kuadrat. Ini kita keluarkan min 1/8. Nah, nanti bentuknya jadi seperti ini. Kurung buka, AX kuadrat dikurangi dengan B. Ya, bisa dicek dulu ya. Min 1/8 kali AX kuadrat. Nah, ini juga min, tandanya min. Min 1/8 kali min B jadinya plus B, ya, plus B per 8. Jadi sesuaikan dengan informasi di awal, ditambah 2X dikurangi 5, dibagi X kuadrat dikurangi dengan 9. Oke, kita bisa keluarkan nih, akar pangkat 3 dari min 1/8. Berapa nih? Akar pangkat 3 dari min 1/8 yaitu adalah min setengah. Ya, min setengah. Akar pangkat 3, sisanya kita tuliskan AX kuadrat min B plus 2X kurang 5, masih sama ya, pembaginya X kuadrat min 9. Nah, kita sesuaikan dengan atas. Akar pangkat 3, AX kuadrat min B, pasangannya harus min 2. Nah, di sini kan belum ada min 2, makanya tugas kita munculkan min 2. Berarti ini min setengah, kita tulis dulu. Nah, kita kasih tanda kurung. Akar pangkat 3 dari siapa? AX kuadrat min B berpasangan dengan min 2. Ingat, ini harus berpasangan. Nah, akar pangkat 3 AX kuadrat min B min 2. Oke, nanti harus sama dulu. Kita lihat di depannya. Karena di depannya ada unsur min setengah nih. Min setengah dikalikan ini sudah. Min setengah dikalikan min 2. Kan artinya plus 1. Berarti kan kita pinjam suatu unsur plus 1. Biar tidak mengubah nilai harus dikurangi dengan 1. Oke ya, ditambah dengan 2x min 5. Oke, kita bagi dengan penyebutnya masih sama, yaitu x kuadrat kurangi 9. Nah, ini kakak ulang ya. Jadi artinya apa? Kita tadi pinjam unsur min 2. Min 2 dikalikan min setengah kan plus 1. Biar tidak mengubah nilai harus dikurangin 1. Jadi ini adalah pengubahan unsurnya. Tapi artinya dia masih sama nih, dia senilai. Kalau kita sederhanakan nanti hasilnya sama aja. Oke ya, berarti bisa kita tulis limit X mendekati 3 min setengah. Oke, akar pangkat 3 dari AX kuadrat min B min 2 ditambah 2X min 1 kurangi 5 yaitu adalah min 6. Dibagi, kita faktorkan ya, yaitu X min 3, kita kalikan dengan X plus 3. Nah, bentuknya seperti ini nih. Lebih sederhana lagi ya. Limit X mendekati 3 min setengah, ini tetap terus ya kita tulis. Akar pangkat 3, AX kuadrat min B dikurangin 2, ditambah 2X kurang 6, 2-nya kita keluarkan, X min 3 dibagi. Nah, ini bisa kita pecah masing-masing ya. X min 3 dikali X plus 3 dibagi, ini sama ya. X min 3 kita kali dengan X plus 3. Oke, setelah ketemu sampai tahapan ini, kembali lihat di soal yang diketahui di awal. Akar pangkat 3 AX kuadrat min B min 2 dibagi X min 3. Kita sesuaikan. Nah, seperti ini ya. Jadi tugas kita tadi apa? Menyamakan sama seperti yang di atas. Akar pangkat 3 AX kuadrat min B min 2 dibagi X min 3. Siapa nih? Yaitu adalah A. Berarti hasilnya adalah min setengah A dibagi X plus 3. X-nya masuk 3 ya. 3 tambah 3 berarti 6. Ditambah X min 3-nya hapus berarti 2 dibagi X plus 3. X-nya masuk 3, 3 tambah 3, 6. Berarti hasilnya berapa nih? Min setengah A dibagi 6. Berarti adalah min A dibagi 12. Betul ya? Ditambah, kalau kita samakan penyebut 12, hasilnya adalah 4. Berarti hasilnya min A plus 4 dibagi dengan 12. Kita cek, min A plus 4 dibagi 12. Ada nggak nih? Oke, pilihannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Jadi menabung uang senilai A di bank dengan sistem bunga majemuk. Nah, ini sebagai clue-nya adalah bunga majemuk. Apa nih rumus bunga majemuk? Nanti kita bisa tuliskan ya. Jadi konsep bunga majemuk, B majemuk
Nah, di sini adalah MN. Kakak biasanya menggunakan simbol ini sama dengan modal awal ditambah 1 plus persentase bunga dipangkatkan N. Nanti kita gunakan rumus ini. Oke ya, ini uang akhirnya, uang akhir setelah mendapatkan bunga. Ini disebut modal awal, mula-mula menabung. Terus ini adalah periode atau lamanya menabung. Oke, kita lihat informasi di soal. Saldo rekening 12 tahun akan datang adalah B, sedangkan saldo rekening 15 tahun yang akan datang di sini adalah 2B. Berarti ada dua periode ya tadi ya. Saat N-nya itu 12 sama di saat N-nya nanti di sini adalah 15. Oke, kita tulis dulu untuk N-nya 12. MN sama dengan M0. 1 plus I dipangkatkan N. MN sama dengan M0. 1 plus I dipangkatkan dengan N. Oke, kita masukkan dulu yuk. Menabung senilai A. Berarti mula-mula atau modal awalnya adalah A. Saldo rekening setelah 12 tahun, berarti 1 plus I, pangkat 12. Oke, akan menjadi B, berarti ini adalah B-nya. Nah, seperti ini. Itu untuk periodenya adalah 12 tahun. Sekarang, kalau kondisinya, tadi nabungnya adalah 15 tahun. Berarti N-nya kita ganti 15 ya. Modalnya sama, yaitu A, 1 plus I, pangkatnya adalah 15. Sedangkan saldo rekening 15 tahun akan datang adalah 2B. Berarti uang akhirnya adalah 2B. Nah, kita dapatkan dua persamaan berikut. B-nya sendiri apa? B-nya kalau mau kita ubah, yaitu kita bisa tulis 2, B-nya itu sama dengan A, 1 plus I, pangkatnya 12. Nah, seperti ini ya. B itu sama dengan A, 1 plus I, pangkat 12. Kita gantikan ke sini. B itu A, 1 plus I, pangkat 12. Sama dengan di sini A, 1 plus I, pangkatnya adalah 15. Kita sederhanakan yuk. Siapa yang sama ruas kiri dan kanan? Di sini ada variabel A, kiri dan kanan. Kita sederhanakan ya. Berarti bisa kita tulis duanya masih tetap di ruas kiri sama dengan 1 plus I pangkat 15 dibagi 1 plus I pangkatnya 12. Berapa nih? Disederhanakan 1 plus I 15 dikurangi 12 yaitu adalah 3. Nah, setelah kita dapat 2 plus I atau 1 plus I pangkat 3 adalah 2, kita sesuaikan nih sama pertanyaan. Yang dicari di soal adalah B per A. Berarti kembali ke sini. B per A itu kan 1 tambah I pangkatnya 12 ya. Padahal apa tadi? Dari informasi sebelumnya yang diketahui 1 plus I pangkat 3. 1 plus I pangkat 3 dikurung. Supaya 12 yaitu kita pangkatkan 4. Nah, kita masukkan saja nih. 1 plus I pangkat 3 yaitu adalah 2. Kita pangkatkan luarnya adalah 4. 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Oke, kita lihat 16 pilihannya adalah yang D. UTBK mudah, UTBK pasti bisa. Oke, sekian dulu materi dari kakak. Jangan lupa like, share, dan subscribe video dari kakak jika video kakak ini bermanfaat. Dan saya doakan semoga adik-adik semua dimudahkan dalam UTBK 2022. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.